Anak mantan pejabat Ditjen Pajak yang juga menjadi terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2023. Kami kasih waktu 5 menit ya. Jaksa menyebut Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana pada Februari 2023 lalu, hingga membuat David Ozora dirawat di rumah sakit setidaknya selama 53 hari. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharaya, Kelurahan Uli Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan ini. Selain Mario Dandi, terdakwa penganiayaan lainnya, Shane Lucas, juga menjalani sidang perdana. Shane didakwa melakukan penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Shane Lucas terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dalam dakwaan, Shane Lucas disebut turut merencanakan penganiayaan berat bersama dengan Mario Dandi. Shane diduga berperan sebagai perekam tindakan penganiayaan. Jaksa juga menyebut Shane membiarkan tindakan kekerasan Mario kepada David Ozora. Bahwa terdakwa Shane Lucas Rotuapangon Dian Lumbantoruan alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di perumahan Green Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Ayah David Ozora yang hadir dalam persidangan juga memaparkan kondisi David Ozora. Kondisi David saat ini masih jauh dari kondisi sembuh total akibat penganiayaan berat. Menurut sang ayah, Jonathan Latumahina, David hanya bisa berjalan maksimal 6 menit dan mengalami amnesia. Sehingga belum bisa mengingat semua orang, termasuk membedakan warna. Selanjutnya, pihak keluarga David Ozora akan menjadi saksi dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Tim Liputan, Kompas TV. Mario Dandi dan Shane Lucas telah didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Shane Lucas terlibat dalam penganiayaan dan disebut membiarkan tindakan kekerasan terhadap David. Apa hukuman yang mengancam para terdakwa dan apa tanggapan dari keluarga David atas sidang perdana Mario dan Shane? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum dari David Ozora, ada Mas Unoto Dwi Yulianto, dan juga bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin, selamat pagi Mas Unoto. Selamat pagi Bang Timothy. Dan semoga nanti bisa bergabung juga bersama kami dari tim pengacara lainnya yang terkait dalam kasus ini. Salah satunya yang kami coba hubungi namun masih belum mendapatkan tanggapan adalah dari tim penasihat hukum Mario Dandi secara khususnya, sehingga tidak akan bergabung bersama kami karena belum menanggapi undangan kami hingga saat ini. Saya ke Mas Noto, menanggapi dakwaan yang sudah dibacakan, apa tanggapan dari pihak keluarga, terutama juga apa poin yang dikatakan oleh ayah dari David bahwa ada sesuatu yang sangat krusial yang tidak terdapat dalam dakwaan ini, Mas Noto? Iya, pertama dari sisi dakwaan, tanggapan dari kami selaku kuasa hukum keluarga korban ya, secara umum dakwaan itu sudah cukup baik, lengkap dan terperinci ya, Mas Timothy. Namun ada beberapa catatan-catatan kita, ini juga yang menjadi catatan pihak keluarga, khususnya ayah korban, bahwa ada hal-hal yang masih belum lengkap
khususnya berkaitan dengan adanya ancaman tembak-menembak, karena ada beberapa kali ancaman menurut ayah korban, ada 3 kali yang bisa kami buktikan, baik itu melalui telepon dan juga melalui chat WhatsApp begitu, dari saudara Mario kepada korban. Nah, ancaman Ini tembak-menembak ancaman itu untuk menembak korban gitu maksudnya, Pak? iya, Oke. diancam untuk mengakui hal-hal yang memang tidak pernah terjadi. Nah, catatan berikutnya juga saya pikir masih ada hal-hal yang sebetulnya ini masih keterangan sepihak dari para pelaku terkait dengan adanya persetubuhan. Ini masih diulang-ulang juga, padahal di dalam perkara anak AG itu sudah terbukti tidak ada persetubuhan gitu ataupun pencabulan dari korban kepada anak AG, tapi ternyata masih juga digunakan. Itu yang kami sayangkan. Terkait dengan penerapan pasal, kami mengapresiasi penggunaan 355 ayat 1 dan 353 ayat 2 ya. Serta men-take down atau menghilangkan 351 dan 354. Penggunaan 355 ayat 1 dan 353 ayat 2. Dihilangkannya 351 dan 354 itu kita mengapresiasi, tapi disayangkan juga masih ada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara ini gitu. Pasal 76 C jungto pasal 80. Nah, ini yang menurut kami sebetulnya tidak perlu, karena dalam perkara anak AG saja yang terbukti 355 ayat 1. Begitu kira-kira untuk sementara tanggapannya. Oke. Apa yang terkait dengan pasal 76C tersebut, apa dampak terhadap kasus ini yang Anda antisipasi? Ya, menurut kami pasal 76C ini satu, korbannya untuk anak dan pelakunya juga anak begitu ya. Nah, bahkan dalam perkara AG saja yang pelakunya anak AG itu yang terbukti 355 ayat 1. Bukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi untuk pelaku yang sudah dewasa seperti Mario dan Shane, ya saya pikir lebih tidak tepat lagi penggunaan pasal 76C ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebetulnya menurut kami sudah cukup 2 saja, 355 dan 353 begitu. Apakah karena dapat memperingan hukuman atau bagaimana? Iya, karena secara ancaman hukuman jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak lebih ringan begitu. Karena di 355 kan ancamannya 12 tahun, 353 7 tahun gitu untuk luka berat. Oke, saya mau ke Bang Jamin. Mungkin terkait dengan hal tersebut, Bang Jamin, bagaimana analisa Anda? Apakah memang kalau dibuka di dalam dakwaan ada pasal lain yang terbuka selain pasal 355 yang tadi disambut positif oleh keluarga? Apakah ini memang membuka kemungkinan hukuman lebih ringan kalau memang akhirnya putusan berdasarkan pasal 76C bukan 355, atau bagaimana sebenarnya dalam perjalanan peradilannya nanti? Benarkah ini ruang untuk memberikan hukuman lebih ringan? Ya, makasih, selamat pagi dengan tidak mengenai hormat pada korban ya. Jadi dalam konteks surat dakwaan itu kan dibuat secara alternatif ya. Jadi kalau pembuktian 355 hukumannya lebih besar atau lebih tinggi, 353 lebih rendah, dan lebih rendah lagi di pasal 76C. Tetapi kita harus perhatikan pasal-pasal ini adalah tindak pidana material ya. Jadi tindak pidana material itu artinya yang dipidana itu bukan perbuatannya, tetapi akibat dari suatu perbuatan. Nah, akibat suatu perbuatan itulah yang akan menentukan apakah dia pakai 353, pakai 355 atau 76. Nah, selain itu harus dibuktikan juga tentang perencanaannya. Ada tidak perencanaan yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana itu. Nah, ini semua pasalnya yang perencanaan itu hanya ada di pasal 355 dan 353. Sedangkan di pasal 76C itu tidak disebutkan. Yang dibilang bahwasanya pelakunya anak, korbannya anak, dan bentuknya adalah kekerasan seperti itu. Nah, jadi Bang Jamin, berarti kalau 76 itu memang harus pelakunya juga anak kah atau bisa dewasa kepada anak? 76C.
Nah, ini masuk Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu pelakunya anak dan korbannya anak begitu ya. Jadi kan konsepnya kan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nggak mungkin dia masuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu korbannya anak. Sementara kan korbannya, ya ini korbannya anak tapi pelakunya orang dewasa kan. Nah, tidakkah kalau begitu seharusnya tidak mungkin masuk ke dalam kategori 76C karena kita tahu usia dari yang didakwa pelaku ini sendiri sudah 20 tahun? Ya, nah dalam konteks ini bisa aja artinya pelakunya orang dewasa, korbannya anak. Tetapi kan itu kan konsep yang seperti ini sudah dipatahkan dengan putusan anak yang berhubungan dengan hukum AG ya. AG itu kan diputuskan dia dengan pasal 355 padahal kan dia anak, korbannya anak. Tapi konsepnya kan dia pasal 55 ya. Dia adalah penyerta dari suatu tindak pidana ini. Begitu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ini harusnya ya kalau menurut saya dipisahkan antara si Mario dan Lukas ya. Shane Lucas ini ya, Shane Lucas ini. Karena apa? Kalau kita lihat Shane Lucas, saya kurang sependapat dengan dia menyediakan sarana atau prasarana atau bersama-sama. Karena Shane Lucas ini kan dia cuma diajak lalu dia memvideokan begitu apa yang sedang dilakukan begitu. Jadi tidak ada niat kehendak aktif daripada orang ini untuk keinginannya tercapai seperti apa yang dimaksud oleh Mario. Bahkan Mario menurut saya itu seketika dia melakukan itu karena rasa emosi, tahulah gejolak ya. Nah itu bisa saja nanti menjadi pembelaan daripada penasihat hukumnya begitu. Makanya saya pikir Mario Shane ini harusnya pasalnya terpisah begitu. Jangan pakai pasal yang 355, tapi dia lebih cenderung 531 contohnya. Membiarkan orang dalam keadaan maut, bahaya, tapi dia punya kemampuan, tapi tidak menolong, begitu. Nah, harusnya seperti itu pasalnya, bukan pasal yang mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Nah, ini, jadi harus dibedakan antara apa yang dilakukan dengan niatan untuk melakukannya, latar belakang untuk melakukannya itu bisakah dibedakan dalam peradilan nanti? Bisa. Apalagi kalau Shane ini sudah kita ketahui dikenakan pasal, ya justru ada 3 dakwaan terhadap Shane ini. Ya itu kan baru dakwaan Mas Timothy ya. Artinya dakwaan jaksa biar aja dia membuktikan seperti apa yang mau didakwakannya. Tetapi kewajiban dari penasihat hukum, khususnya Mario dan juga Shane, harus membuktikan pertama, tadi sudah disebutkan, adanya perbuatan materialnya apakah Shane luka berat, sekarang atau tidak luka atau cacat tetap atau tidak cacat tetap. Yang kedua adalah apakah ada perencanaan atau tidak ada perencanaan melakukan tindak pidana tersebut. Nah itu yang harus dibuktikan. Kalau makanya saya katakan ketuntutan Shane Lucas tadi, dia ada nggak niat bersama-sama berangkat bersama, menyiapkan alat sama-sama, mempunyai keinginan yang sama, atau dia cuma ada dalam posisi yang salah pada tempat yang salah dan waktu yang salah. Nah itu kan berbeda ya, itu artinya dia pasal pemidananya juga berbeda begitu Mas Tim. Nah mungkin menanggapi, sudah bergabung juga bersama kami pengacara dari Shane Lucas, ada Pak Happy Sihombing. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi Mas Timothy. Pagi Pak Happy, terima kasih sudah bergabung. Pak Happy, saya ingin tahu dulu tanggapan pasca pembacaan, kemarin kita sempat berbicara namun belum ada dakwaan. Pasca pembacaan dakwaan, tentunya ini berbeda dengan apa yang diinginkan yang sudah Anda gambarkan kemarin. Bahkan Shane, kalau saya mungkin boleh dikoreksi, seingat saya pernah dikatakan juga Pak Happy bahwa seharusnya memang lepas dari semua dakwaan gitu. Tapi ya kita lihatlah dalam sidang kemarin akhirnya didakwa, ada 3 dakwaan terhadap Shane. Tanggapannya bagaimana Pak Happy? Ya, terima kasih. Kembali kami selaku koordinator tim PH Shane, setelah kami juga mendengarkan dakwaan kemarin, walaupun itu ya namanya dakwaan, itu adalah hak dan wewenang daripada kejaksaan, jaksa JPU. Tapi kami juga termasuk ya surprise juga ya, terkejut juga ya, yang didakwakan kepada klien kami pasal yang sudah sama-sama kita ketahui ya, pasal 355 ya, ada
pasal kombinasi itu yang menurut kami juga ya itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Karena peran klien kami juga kembali kami katakan, peran klien kami itu sebatas memvideokan. Ya, yang lebih tepat ya adalah yang lebih tepat. Ini kan bicara soal dakwaan ya. Nanti terbukti atau tidak kan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang akan terungkap. Ya, yang lebih pantas adalah, yang lebih tepat adalah menurut kami adalah 76C. Ya, walaupun itu yang jadi tidak ada, bukan pasal-pasal yang sama diberlakukan kepada Mario Dendi. Mario, ya itu. Kami kembali lagi, ini kan pertanggungjawaban pidana itu kan adalah apa yang dilakukan oleh barang siapa atau setiap orang. Ya, siapa. Jadi klien kami itu dia tidak ada ikut merencanakan, karena dia tiba-tiba aja dia ditelepon, dan juga sudah dia menolak beberapa kali, tapi dia dipaksa datang si Mario datang menjemput dia. Jadi dia di bawah tekanan, kembali kami katakan dia di bawah tekanan, sosiologis dan psikologisnya dan keadaannya. Jadi kembali kami katakan seperti itu, Bung Timothy. Pak Epi, saya mau menanyakan terkait dengan permintaan pemisahan penahanan dengan Mario Dendi. Ini pada saat dikabulkan oleh hakim, ini disambut dengan sangat baik. Seperti lega begitu saya menangkapnya, bahkan dengan tepuk tangan pada saat hakim mengabulkan begitu. Apa sebenarnya tekanan-tekanan yang terjadi terhadap Shane, khususnya mungkin apakah itu dari Mario Dendi kah atau ada pihak lain yang melakukan penekanan tersebut? Pertama, yang jelas ya kalau kita urut bahwa pengaruh itu atau keadaan-keadaan fakta yang perlu kami antisipasi, ya bahwa sebelum dipindahkan, sebelum tahap 2, itu beberapa waktu sebelum tahap 2 itu ada memang itu yang fakta yang kejadian yang dialami oleh bapaknya Sen, ayahnya Sen itu. Ada pihak-pihak orang yang mau mempengaruhi si Sen ini dengan apa yang tujuannya kita tidak mengetahui, karena tidak tertangkap orang itu oleh ayahnya Sen. Jadi dia datang, orang ini datang ya waktu itu mau mengaku-ngaku, dia mengaku-ngaku dari satu lembaga ya mau memberikan bantuan uang ya 1,5 juta dan handphone kepada Sen. Dia datang ke Tati, ke rumah tahanan dan titipan Polda, dan oleh Tati itu dikonfirmasi kepada Sen. Sen bilang, itu saya nggak kenal orang itu, nggak kenal, dan dikembalikanlah itu benda yang mau uang dan HP yang mau diserahkan itu. Dan saya salut kepada orang Tati itu, petugas Tati itu, itu dia nggak menerima itu dan dia kembalikan orang itu. Ya. Itu dikembalikannya yang faktanya begini loh, yang datang besoknya lagi, yang datang itu orang lain. Tujuan yang sama. Maksudnya mengambil handphone itu kan dikembalikan nih handphone sama kan nggak mau terima. Yang datang itu bukan orang yang sama ya. Orang sama orang yang lain lagi gitu loh. Tapi adakah Pak Happy, tekanan yang berasal dari Mario Dendi sendiri? Sampai harus diminta pemisahan tahanannya begitu. Ini kan kalau diminta agar tidak satu tahanan dengan Mario Dendi, dugaannya menjadi apakah memang ada entah intimidasi kah, entah ajakan apakah yang datang dari Mario Dendi sendiri sehingga Shane meminta untuk pindah tahanan? Jadi kembali lagi kan kalau tekanan itu kan tidak mesti fisik, ya. Tekanan itu tidak harus fisik, tapi adalah psikis ya. Dan juga pengaruh.
ya mindset ya pikirannya. Ya. Jadi klien kami ini seperti yang kami katakan itu adalah orang baik, gampang bergaul. Jadi dia itu apapun yang dibilang orang, yang dia kalau sudah berteman, dia akan menerima apa-apa yang disampaikan oleh siapapun itu. Apalagi ini dengan mereka digabung. Jadi saya selalu katakan kepada Sen, kamu dalam kondisi posisi sekarang ini, ya supaya kamu kan sudah berjanji, saya bilang dia sudah berjanji akan mengungkapkan kebenaran fakta-fakta yang sebenarnya di pengadilan. Kamu masih sama dengan Mario, ya masih sama. Terus apa? Ya Mario masih kami selalu berbincang soal ini, ya cuma dia fisik tidak. Tapi saya tidak akan mengungkapkan karena ini nanti itu sudah masuk pokok perkara itu, Bung Timothy. Oke. Iya, jadi kami sama. Tapi yang sebelumnya juga waktu di Polsek Pasanggerahan, klien kami juga sudah dipengaruhi oleh orang tua Mario dan Mario. Ya, waktu itu dia mengatakan orang tua Mario dan Mario juga, orang tua Mario mengatakan kepada Mario bahwa Sen, kamu jangan ungkapkan apa yang sebenarnya kesaksianmu karena nanti bapak saya bisa mengatasinya, ya istilahnya dia membereskannya gitu. Itu pernah dijanjikan oleh Mario gitu ya? Dikatakan oleh ayahnya Sen, ayahnya Mario kepada Mario pada saat itu masih di Polsek Pasanggerahan. Oke. Pasca ditangkap itu 1 hari pas ada ditangkap itu malam. Ini baru-baru setelah penangkapan. Oke, kita jeda sebentar dan kami akan kembali lagi melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih berbicara dengan penasihat hukum untuk korban David Ozora dan juga ada penasihat hukum dari Shane Lucas serta ada Bang Jamin Ginting yang juga bergabung bersama kami. Bang Jamin mungkin boleh menanggapi terkait dengan beberapa hal yang tadi disebutkan terkait adanya permintaan pemisahan tahanan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologi dari Shane Lucas, mungkin ada berbentuk entah itu intimidasi ataupun mungkin seperti yang disampaikan Pak Happy tadi mempengaruhi agar tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya begitu. Ini bisakah diantisipasi dan bagaimana agar kita bisa benar-benar mendapatkan kejadian yang sebenarnya yang dihadirkan di dalam peradilan nanti? Ya, kalau kita bicara suatu perbuatan pidana, tentu dalam tindak pidana tersebut ada alat bukti ya sesuai dengan pasal 184 itu, yaitu saksi ya. Nanti ada keterangan ahli, petunjuk dan juga keterangan terdakwa dan bukti surat. Nah, Lucas, anak yang berhubungan dengan hukum AG, ini adalah orang-orang yang disebut sebagai saksi. Nah, saksi ini kalau nanti kan perkaranya di split ya, dipisah, bahkan AG sendiri sudah duluan di pidana. Mereka akan menjadi saksi mahkota bagi saksi yang lain, begitu. Nah, kalau orang ini dipengaruhi memberikan keterangan dalam suatu sidang di pidana di pengadilan, ini akan berdampak ya bagi keterangannya, jadi nggak objektif lagi. Karena apa? Karena dalam penjara bisa aja kan mereka mempersiapkan skenario apapun yang harus disampaikan oleh Shane Lucas dalam keterangannya nanti dalam persidangan. Nah, ini yang justru berbahaya. Saya kira sudah tepat apa yang dilakukan kuasa hukum Pak Happy dan teman-teman untuk memisahkan ini, karena nanti waktu dia menjadi saksi bagi Mario, Sen-nya jadi saksi, ini nggak objektif lagi kalau nanti ada tekanan. Dari awal aja sudah kelihatan seperti Pak Happy yang sampaikan tadi kan, sudah ada upaya namanya ya untuk mempengaruhi, dan ini dilarang. Dan itulah maka saya katakan harusnya sudah pas untuk dipisahkan dan di-split ya persidangan masing-masing. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, yang harus kita perhatikan terkait pasal tadi. Saya setuju Pak Happy. Jadi begini, pasal ini harus dibuktikan ada perencanaannya. Ya. Siapa yang melakukan perencanaan tersebut ya? Nah, kalau itu Mario dan AG kan sudah diputus juga.
mereka yang mempunyai niat kehendak untuk melakukan perencanaan penganiayaan berat, maka sudah sepantasnya mereka. Tapi kalau orang yang namanya dibilang membantu melakukan tindak pidana, belum tentu orang yang membantu itu punya niat perencanaan. Beda, ya. Kalau orang membantu dia nggak punya perencanaan, bisa saja menyediakan prasarana. Contohnya di pasal 56, dia nggak punya perencanaan terkait, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya diminta, apalagi tadi ada hubungan relasi kuasa. Nah ini yang sering kita dengar ya, di mana ada paksaan. Bagaimana secara psikologis hubungan antara Shane Lucas dan juga Mario sebelum kejadian perkara ini terjadi. Apakah setara ataukah ada yang memang lebih berkuasa dalam hubungan ini, itu juga mempengaruhi gitu ya? Ya, itu juga mempengaruhi. Tapi yang paling penting adalah apakah Shane Lucas ini punya kehendak yang sama untuk menganiaya atau dia cuma dipaksa untuk memvideokan saja, kan beda ya orang yang memvideokan dengan orang yang melakukan perbuatan pidana penganiayaan begitu. Itu dua hal yang berbeda begitu. Oke. Jadi keterlibatan adanya gerak aktif dalam melakukan itu tidak lantas menjadikan bagian dari perencanaan begitu. Karena bisa saja kan disuruh tadi, mungkin begitu gambarnya Bang Jamin. Kalau saya amati beberapa keterangan yang disampaikan di media, Shane Lucas tidak pernah sekalipun melakukan pemukulan begitu loh terhadap si korban dan nggak pernah melakukan penganiayaan. Nah, dia hanya diminta, mungkin Pak Happy nanti bisa terangkan, dia hanya diminta untuk memvideokan saja kan itu kan. Jadi apakah memvideokan itu termasuk dalam konteks pasal penyertaan 55 atau pasal 56 menyediakan sarana dan prasarana? Nah, kalau lebih cenderungnya ke 56, tapi pun kalau 56, alat apa yang dia gunakan untuk menyediakan sarana sehingga pekerjaan itu lebih mudah dilakukan, ya, lebih gampang dilakukan ya. Apa medianya, apa sarana yang dia sediakan. Nah ini harus dibuktikan di persidangan begitu, Mas Timothy. Nah, saya ke Mas Noto, tentunya kita ingin melihat semua orang ini mendapatkan keadilan termasuk sebesar apa, sekecil apa perannya begitu. Nah kalau dari korban sendiri, memang sayangnya korban David di sini belum bisa menceritakan apa yang ia ketahui terkait dengan kejadian pada malam tersebut. Tapi di sini apakah dipercaya bahwa memang Shane seharusnya tidak sama dengan Mario karena memang tidak menemukan ada niatan yang sama dengan Mario, tapi terlibat memang, tapi tidak dalam niatan yang sama dengan Mario Dendi, Mas Noto? Ya, saya pikir itu sah-sah saja dan haknya Bang Happy ya selaku kuasa hukum Shane untuk menggiring atau membuktikan bahwa yang terbukti pasal 76C atau bahkan yang terbukti sebagaimana tadi Bang Jamin sampaikan pasal 531 membiarkan adanya tindak pidana, silakan saja itu diupayakan. Tapi menurut kami yang jelas ini khusus untuk Shane ya, perencanaannya terbukti. Satu, diajak dari awal untuk mukulin korban. Ajakannya memang untuk memukuli gitu maksudnya ya? Iya, memukulin orang nih, siapa dialektikanya menolak dulu lah dan sebagainya, tapi intinya menyetujui. Di mobil juga disampaikan mau mukulin siapa, itu juga sudah terbukti. Kemudian ada pembagian tugas, pakai siapa yang memvideokan, yang mukulin siapa dan sebagainya begitu. Termasuk juga ketika security datang pada saat korban sedang diperintahkan untuk push up, security datang, dia berdiri, diminta oleh Shane untuk berdiri korban ini, sehingga itu bagian dari upaya eskalasi untuk melakukan penganiayaan, bahwa dia tidak memukul, ikut memukul, ya, tapi dia juga ikut memprovokasi begitu, kritik lah dan lain sebagainya. Termasuk juga tidak ikut berhenti memvideokan, bahkan menyerahkan handphonenya untuk melanjutkan video itu kepada anak korban AG. Nah, bahwa ini tidak terlibat secara aktif, tidak cocok dan lain sebagainya dikenakan pasal 55 atau 56 bahkan, ya itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Saya pikir nanti karena di dalam sidang anak AG itu tidak
terbuka untuk umum. Nah, dalam sidang Mario dan Shane ini saya pikir akan mulai jelas ketika media juga bisa mengakses keterangan-keterangan para saksi secara langsung bahwa bagaimana peran masing-masing pihak. Ya, tentu ini dalam posisi masing-masing tentunya, khususnya dari keluarga korban maupun dari Shane. Pak Happy, mungkin Anda juga mau menanggapi apa yang dipercaya oleh Mas Noto tadi. Betul. Kembali lagi kami katakan bahwa saya mengikuti perkembangan perkara AG, ya, dan itu fakta-fakta yang terungkap pada persidangan itu nanti bisa juga berubah, ya, dalam fakta-fakta karena waktu itu adalah pasif. Saya mendapat informasi dari kuasa hukum dari AG bahwa waktu itu sangat cepat sekali persidangan itu, sehingga pengungkapan, maksudnya karena 15 hari yaitu mesti putus itu, jadi tidak ada cross examination. Jadi dalam suatu sidang peradilan pidana itu ada cross examination, ada pengungkapan fakta itu, ada hak jaksa, ada hak pengacara, ada hak penasihat hukum untuk mengungkap fakta-fakta itu. Ya, jadi kita nanti akan mengungkap dari ini kan ada 3 bagian ini. Jadi sebelum terjadinya itu ada pra kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Jadi itu nanti akan kita ungkapkan dalam fakta-fakta persidangan. Dan apa yang dikatakan menjadi alat bukti itu adalah apa yang dikatakan di dalam persidangan. Sedangkan BAP itu adalah pedoman. Jadi BAP juga kalau dia bisa memberikan alasan kenapa keteranganmu seperti itu dahulu di persidangan ini seperti ini, kalau seseorang itu sebagai saksi bisa memberikan alasan bahwa keterangan yang sebenarnya adalah seperti ini, itu bisa menjadi alat bukti dan itu yang dipakai oleh majelis hakim dalam anggapan itu. Yang kedua, dia tidak ada yang mengatakan free kick tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Noto tadi, Mas Dwi, itu yang mengatakan terbukti, faktanya itu yang terbukti, itu yang mengatakan free kick itu dan enak main bola ya, itu adalah si Mario. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Mario dalam persidangan dan itu juga dalam BAP itu juga itu yang mengatakan itu adalah si Mario bukan Shane. Dan begini loh. Jadi ini saya bilang Shane ini takdirnya. Ya, takdirnya dia kalau dia tidak mau mengangkat handphone yang sudah berkali-kali yang terakhir dia di handphone itu dia untuk datang ke suatu tempat, diajak untuk hangout ke Lebak Bulus sebenarnya. Dia nggak tahu tempatnya. Jadi kalau ada pembicaraan di mobil itu, ya memang ada pembicaraan. Tapi itu juga nanti akan kita gali. Karena bisa saja kami juga sudah mengatakan kepada si Shane, memang kamu yang mengatakan ini bahwa seolah-olah ada ajakan nanti saya memukul seseorang, kata si Mario. Kamu nanti tinggal memvideo aja. Itu apakah si Shane itu memang sudah punya, dia mengiyakan dan sudah mempunyai niat untuk mau mengadak bersama-sama dengan si Mario untuk melakukan pemukulan itu. Nah, ini nanti coba kita akan gali dalam persidangan kali ini gitu loh. Karena kan buka untuk umum terjadi cross examination, kita bisa mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Kami setelah katakan itu kepada Shane, sampaikan nanti fakta-fakta yang sebenarnya. Maka itu kemarin kita bisa lihat, jadi banyak itu karangan-karangan bunga dari pasar Justice for Shane. Jadi kita ini adalah ungkapkan kebenaran supaya keadilan kepada peran masing-masing itu dapat terungkap dan majelis hakim juga memutus itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya yakin juga majelis hakim juga menginginkan hal tersebut, baik dari Shane maupun dari Mario Dandi dan lainnya, ungkapkan semuanya agar benar-benar bisa terungkap kebenaran dari peristiwa ini dan ada keadilan bagi semua, khususnya juga untuk korban. Betul. Tambah Mas Bung Timothy, ini sangat penting kami bersyukur dan alhamdulillah bahwa si anak David ini kan sudah mulai membaik. Dan salah satu juga bagi kami juga nanti hal yang peluang bagi kami adalah dakwaan itu adalah kewenangan dari jaksa dan nanti kami juga akan melakukan pembelaan. Tapi dalam putusan keadaan yang sekarang dari kondisi anak David itu dalam putusan perkara AG
itu adalah menjadi pertimbangan juga dalam memutuskan perkara hukuman kepada AG. Itu saya dapat salinan putusannya. Jadi pada pertimbangannya itu ini perlu saya sampaikan kepada AG, kepada pemirsa bahwa pertimbangan dalam putusan perkara AG itu dia dipertimbangkan oleh hakim sebelum dia memutuskan keadaan yang memberatkan, bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Padahal sekarang faktanya anak AG ini pertimbangannya yang memberatkan dan yang meringankan bla bla bla. Jadi hakim juga memutuskan pertimbangannya itu sehingga anak AG itu mengadili, baru dia diadili lah dia dengan 3 tahun 6 bulan. Jadi ini yang kami harapkan dalam kondisi sekarang. Kami juga selalu mendoakan, saya juga mendoakan bahwa anak AG ini, anak David ini supaya segera pulih dengan datang beberapa kali ke rumah sakit dan sekarang itu terkabul, doa Sen dan keluarga Sen, dia anak David itu sudah mulai membaik. Terima kasih Pak Happy. Saya berikan kesempatan Mas Noto menanggapi, ya silakan. Ya, terkait dengan kondisi David nih, ini kan logika yang boleh-boleh saja berpandangan seperti itu Bang Happy, tapi juga harus dilihat bahwa penerapan pasal 355 maupun 353 terkait dengan adanya luka berat itu harus ditakar pada saat kejadian dan sesaat setelahnya begitu. Bukan jangka waktu sudah penyembuhan. Nanti bahaya kalau logika seperti ini dibangun ketika seseorang ditembak itu luka berat, tapi begitu udah berapa bulan kemudian sembuh menjadi luka ringan karena sudah beraktivitas kembali. Jadi patokan dia luka berat atau luka ringannya dari apa? Dari jangka waktu atau dari kesembuhan dan sebagainya. Nah, ini kan justru misleading nanti. Nah, patokan luka berat itu kan sebetulnya sudah diatur dalam KUHP di pasal 90 begitu. Dan itu juga ada dalam pertimbangan sidang anak AG begitu. Nah, ada cacat berat, terganggu daya pikirnya selama lebih kurang beberapa puluh hari begitu kan. Nah, ini udah 53 hari sampai hari ini masih terganggu pikirannya korban gitu. Saya pikir ini sudah masuk kualifikasi yang disebut di pasal 90 KUHP. Baik Mas Noto, mungkin terakhir Bang Jamin mungkin bisa memberikan sedikit keterangan terkait hal ini. Ya, saya kira saya setuju. Dakwaan itu merupakan apa yang memang ingin dibuktikan adanya suatu pembenaran oleh jaksa penuntut umum. Tetapi sekali lagi, dakwaan itu juga bisa dinyatakan tidak terbukti dengan unsur-unsur yang disampaikan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing para penasihat hukum untuk membuktikan. Sekali lagi, ini adalah perbuatan tindak pidana material. Ya, artinya akibat dari suatu perbuatan yang dihukum. Nah, akibatnya seperti apa, itu kita tidak bisa kasat mata melihatnya ya. Tentu nanti biarlah ahlinya ya dari kedokteran yang akan menyampaikan di persidangan apakah ini klasifikasi cacat berat, cacat tetap, atau memang bukan cacat tetap atau hanya nanti masuk pasal yang 76C tadi. Itu yang nanti kita saksikan sama-sama. Baik, kita akan ikuti terus persidangannya yang tampaknya akan diupayakan berlangsung secara cepat agar bisa mendapatkan keterangan yang sebenarnya dan dapat hasil vonis yang seadil-adilnya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Happy, Mas Noto, dan juga Bang Jamin. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Selamat pagi. Pak Happy.